berbagi tentang bagaimana cara merawat rambut factor. Biasanya saya merawatnya malam hari dan jadi tidak saling bertemu satu dengan yang lain. Teori ini sudah lama saya praktekkan sebetulnya. Untuk perawatannya itu dari pagi sampai malam, istilahnya kesehariannya burung ini tetap di dalam kerodong. Jadi selalu saya kerodong. Untuk mandinya sendiri itu biasanya saya mandinya itu malam hari, dan biasanya saya mandi itu sekitar jam 10, jam 11, jam 12. Jadi sambil lalu kadang ada teman-teman di rumah nyangkruk jagongan, jadi saya tinggal sambil merawat burung, saya mandikan burung sambil saya embun seperti yang ada di belakang itu habis mandi barusan. Itu buat saya pribadi itu yang saya terapkan selama merawat burung factor, dan alhamdulillah sudah banyak mungkin yang sudah terjual, dan sudah banyak yang sudah jadi jawara mungkin di daerah Kota Lumajang sendiri. Dari yang dulu pertama kali saya tampilkan itu memang sebetulnya sudah burung mahal, tapi si pemilik juga kerepotan waktu itu bagaimana cara merawatnya. Burungnya soalnya ngeri, dia muter saja, durasinya panjang, kadang juga yang diuji kakinya tidak ditangringan. Jadi yang punya itu dulu malang bagaimana supaya burung ini ada di tangkringan, duduk ini terus dengan durasinya yang sangat panjang. Waktu itu dari orangnya nama burungnya itu Loren, tapi saya rawat, saya pegang, saya jalankan, itu saya ganti namanya Sakura waktu itu. Alhamdulillah waktu itu saya cuma awal kali pegang itu dalam 1 minggu sudah jalan dan lakpres di daerah Lumajang itu sawah sudah bisa melahirkan waktu itu. Dan ada sih beberapa burung yang lainnya, ada Ambrasto, ada Galstad, juga ada bulbul waktu itu. Ya alhamdulillah saya juga sangat bersyukur sekali. Waktu itu mungkin sudah rezeki saya, tapi ke belakang hari orang-orang banyak yang menampilkan burungnya tipenya yang ngedur, tapi bukan factor, juga bukan konslet. Kalau di sini namanya sardot namanya. Karena sekarang juga sudah banyak yang factor yang durasinya sudah dipakai. Saya coba hari ini juga saya rawat kembali lah. Dan untuk perawatan saya selama ini mungkin saya akan terapkan lagi itu tadi,
selama ini sharing-sharing sama teman-teman, sama teman-teman yang lain, mungkin saya juga sering sharing, ada yang berbeda. Yang berbeda itu bagaimana memandikan burung. Airnya yang dipakai mungkin berbeda, sama tapi serupa tapi tak sama. Karena kalau teman-teman mungkin yang birahi ada yang dikasih es, ada yang dikasih airnya begitu. Airnya ada yang dikasih air es, ada yang macam-macam lah. Cuma kalau buat saya sendiri, karena mungkin tempat saya ada di pinggir sawah, jadi saya dulu berpikir bagaimana supaya burung ini merasa dingin tapi nyaman, bukan kedinginan tapi dingin tapi nyaman. Jadi karena lokasinya yang sangat memungkinkan, dari sore itu saya sudah menyiapkan air dalam satu bak mandi 4 wadah itu. Jadi sore sudah saya kasih air, saya taruh di belakang tanpa atap biar air itu dingin. Jadi airnya itu dingin tapi karena embun. Saya tidak pakai es, tidak pakai air es, dan tidak pakai yang lain-lain, hanya itu. Jadi setelah saya mandikan pakai air embunan tadi, saya embunkan mungkin selama, kadang juga itu sampai basah kuyup. Saya embunkan sampai sekitar 1 sampai 2 jam. Kadang pun saya tinggal tidur, saya taruh di belakang, saya tinggal tidur sampai pagi itu. Kalau sudah seperti itu sampai pagi, bangun tidur pagi subuh, kadang juga sampai jam setengah 6, jam 6 itu baru tak masukkan lagi, saya godong, saya masukkan sudah. Dan kalau misalkan mau saya pakai untuk lomba beda lagi, itu untuk burung vektor terutama ya. Untuk burung vektor itu kalau mau main malam itu ada yang spesial sih sebetulnya di extra foodingnya. Di extra foodingnya itu saya kasih untuk malam hari. Setelah foodingnya saya tambah jagung biasanya saya kasih kacang rolan, itu saya kasih jagung separuh, kalau enggak itu seperempatnya jagung Jawa itu saya kasih itu. Terus minumnya saya ganti, minumnya yang biasanya itu pakai air putih biasa, air sumur lah, air sumber, bukan air matang punya saya. Jadi itu saya ganti pakai air gula putih itu. Jadi airnya saya kasih air gula putih, kemudian sudah itu sampai pagi, sampai mau berangkat sekitar 1 atau 2 jam mau berangkat itu airnya saya ganti, jagungnya masih tetap, pakannya juga masih merah putih, airnya saya ganti. Kemudian saya mandikan lagi, mau berangkat 1 atau 2 jam sebelum mau berangkat. Jadi mau saya mandikan, setelah semuanya diganti, tapi ada lagi, jagungnya masih tetap, minumnya sudah diganti, pakannya untuk nilainya itu saya tambahin pakan kenari. Jadi ya saya belinya juga di pasaran, bukan beli pakan yang mahal atau ya mungkin sama teman-teman beli yang seperti ini dan itu. Tidak, saya beli di pasar. Jadinya bukan merek, memang pakannya pakan pasar.
sudah, setelah saya mandikan, saya kerodong lagi, bahkan saya pasang semua, berangkat sudah. Itu sampai di kantangan, itu burung ke dalam kondisi kerodong, meskipun dekat dengan burung lain asalkan bukan paut ya. Kalau ketemu dengan paut itu alamat birainya naik sekali birainya. Jadi ketika dibuat main itu burung tidak akan mau ya, birainya sudah naik. Rata-rata kerodong itu saya double, di agak aman meskipun ketemu dengan paut atau burung yang macam-macam ada di gantangan itu. Kadang juga saya jauhkan, saya gantang sudah, dia pasti bunyi. Asalkan kondisinya masih terjaga itu tadi, lebih baik sebetulnya dijauhkan. Kerodong bisa tetap dipakai, atau misalkan tempatnya lebih tenang, bisa burungnya bisa dikeder, carikan tempat nyantol itu sih yang selama ini saya praktekkan, dan alhamdulillah burung-burungnya pada mau semua. Selama ini sudah berapa burung yang sudah mungkin mau dengan rawatan itu, dan hobinya ada di situ. Sekian dulu tips perawatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, sukses.